Ya, teman-teman, ini bagian ke-10 ya untuk update emiten teman-teman di kolom komentar. Dan teman-teman, untuk selanjutnya mungkin nanti akan kita bahas besok pagi ya. Ini adalah malam untuk bagian 10 aja ya. Nanti bagian pagi juga ada. Jadi teman-teman harap bersabar aja, yang baru masuk apalagi komentar belum masuk ya, kita harus mempelajari sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bisa menyajikan yang terbaik lah buat teman-teman ya. Sekali lagi, bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah media pembelajaran sama-sama kita. Jangankan saya menggurui ya, jangankan saya memberikan rekomendasi kepada teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar teman-teman ya. Adapun kekurangan ya silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Mungkin bisa dibaca sama teman-teman yang lain. Dan terima kasih teman-teman yang sudah memberikan super thank gives, terus yang telah berkomentar baik, telah yang mengkritik juga terima kasih, yang sudah memberikan apapun ya, baik doa ataupun yang lainnya, terutama yang mendoakan semoga teman-teman dikalikan 10 kali lipat. Dan yang telah mengucapkan salam, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa lagi? Dan seperti biasa, basic kita itu untuk investasi atau trading, beli di bawah, jual di atas. Jangan sampai beli di bawah, nunggu akhirnya jual, akhirnya beli di atas, nunggu nyangkut, jual di atas lagi ya. Kita harus pakai money management. Ingat, cara membeli itu bertahap, jangan sekaligus all in akhirnya nyangkut ya. Lebih baik kalian bertahap aja. Usahakan beli ketika MA10 udah di bawah dan baru muncul gitu ya. Nah, seperti teman-teman yang muncul dikit, nah baru beli gitu ya. Nanti kalau dia nyungsep lagi ke bawah, beli lagi MA10-nya, baru beli. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan trading teman-teman itu lebih baik lagi ya dari yang sebelum-sebelum. Pokoknya ingat, beli di bawah, jual di atas, jangan maksain diri. Ketika sudah naik, beli, jangan memaksakan diri. Takut ketinggalan akhirnya nyungsep kalian itu nantinya. Ya, nyungsep. Nggak bisa bukan nggak bisa kejual tapi cut loss, kurangin cut loss. Memang ada teman-teman kita yang lain juga menyarankan untuk cut loss daripada habis modal, betul itu juga. Makanya teman-teman beli di bawah ya, beli di bawah. Kalau belum naik, sabar ya, karena ilmu tertinggi dalam sebuah trading itu cuma satu, sabar. Teknikal, fundamental, broker summary, atau istilahnya apa ya, yang suka banarmologi, kesabaran teman-teman, tetap sabar. Mereka juga beli dari bawah, sabar gitu kan, take profitnya di atas gitu. Oke, lanjut, go to teman-teman. Kalau trading itu di bawah happy, jangan di bawah murung teman-teman. Kalau di bawah murung ya selamatlah teman-teman, nanti murung terus ya. Oke teman-teman, untuk goto secara candle udah bagus teman-teman ya. Ini open gap mulu ya, 6,67 ya. Open gap gitu ya. Di sini juga agak cenderung udah tiga kali, ini 3 hari di 68-nya ditahan. Ini target saya itu sebenarnya di 88 teman-teman. Kalau teman-teman mengikutin soal goto, saya menargetkan ke 88. Adapun di 74-nya itu hanya selingan aja. Apabila terlewat 74, maka 88 juga akan terpenuhi. Kita cek dan dicek. Ini menanyakan apakah goto bagus buat investasi. Kita cek di sini teman-teman ya. Mana belum muncul? Nah, udah muncul. Goto secara tahunan. Tahunan artinya jangka pendek. Lagi posisi murah, tapi murah bangetnya sudah terlewati di angka 50 kemarin ya. Teman-teman kalau yang angka 50 ya mungkin sudah istilahnya ditahan silahkan gitu kan, di istilahnya di take profit juga silahkan gitu kan. Itu terserah teman-teman, itu ya hak teman-teman. Cuman sekarang lagi posisi sebenarnya agak murah teman-teman ya. Harga standarnya 74 yang saya gariskan di sini ya. 74 ini adalah harga wajar berdasarkan Punda Chart. Masih ada kesempatan ke angka 112 untuk jangka pendeknya. Saya menargetkan hanya ke 88 aja, tidak jauh-jauh karena situ ada si kepala merah. Kalau untuk investasi perhatikan 3 tahunan juga masih murah banget.
Nah, untuk jangka waktu 5 tahunan juga sama, murah banget. Artinya masih ada kesempatan ke angka 243 atau yang tertingginya bisa di 396. Teman-teman tahu sendiri kan, ada yang di pasar nego yang beli di harga Rp400 sebanyak sekian triliun yaitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi patokan teman-teman juga, bahwa mungkin itu konspirasi juga. Saya beli katanya di 400 perak gitu kan, banyaknya sekian triliun gitu kan. Nah, itulah menjadi Goto itu lebih menyenangkan beritanya ya. Kalau teman-teman pingin ngikutin beritanya silahkan aja. Cuman kalau dari Pundacat, berdasarkan Pundacat ini lagi murah ya teman-teman ya. Mungkin agak mahal dikit di 74 ya. Ini sebenarnya teman-teman yang lain juga nunggu si Goto ini adalah mendapatkan keuntungan. Walaupun 1 miliar keuntungannya atau 100 juta aja keuntungan, itu akan menjadi luar biasa. Tapi akhirnya setelah sekian lama dari awal IPO sampai sekarang baru positif gitu kan. Nah, itu yang ditunggu-tunggu sama investor sebenarnya. Kalau banyak yang bercerita bahwa Goto ini adalah instrumen masa depan gitu kan, karena udah banyak pelanggannya lah, bla bla bla, terus apanya, pokoknya banyak beritanya lah. Cuman dari saya dari Pundacatnya aja bisa sampai ke arah 240 lah untuk jangka pendek 3 tahunannya ya. Untuk 5 tahunan ke depan ya bisa sampai ke arah 400 gitu kan, malahan ya. 400 nih, jangan 400 lah teman-teman, udah 350 juga mungkin untuk 5 tahun ke depan bisa lah. Cuma ini kapasitasnya kan gede gitu ya. Nah, sebagai informasi, Goto itu lagi diakumulasi sama yang namanya bandar lokal dari 14 Oktober. Kita lihat 14 Oktober ada BB bagus, AK, MG, CC, S, ZP. Nah, ini BB udah ngambil 9,7 juta lot, artinya pas untuk ditaikan ya. Karena biasanya yang ngumpulin sekitar 100 juta, maaf, 10 juta lot, biasanya dia udah sampai situ biasa suka di up biasanya ya, biasanya ya. Kita lihat Poren dari 2 hari ini teman-teman ya, Poren ngambil lagi 2 hari ini. Dia cenderung keluar masuk Poren ya teman-teman ya. Tanggal 17 BB juga teman-teman ngambil 3,9 juta lot. Cenderung sini kalau untuk Porennya belum terlalu besar ya, cuman lokalnya luar biasa, ambil 9,7 ya, 9, apa berapa tadi deh. Lupa lagi. Sampai 9 juta lotan ya, dikit lagi ya. Jadi ini BB Poren sama BB lokal semuanya 14. Mungkin kalau digabungan kan udah 10 juta, 9,7 ditambah Porennya, BB-nya berapa? Ya mungkin makanya satu paket gitu ya. 17 9,7 sama Poren sama 3. Ya cukup teman-teman ya, udah lebih ya. Jadi untuk secara syarat untuk ditaikin bisa, karena menembus si kepala kembar ini emang agak susah ya. Ini juga untuk bukan kepala kembar teman-teman, dibikin set. Jadi kalau dia turun dikit akan lebih baik teman-teman, tapi si MA10-nya udah bagus, MA20 udah bagus, MA200 juga udah bagus. Ini mudah-mudahan uptrend. Ini kalau uptrend biasanya keren banget teman-teman ya. Target 74 sama 88. Jadi kalau untuk jangka panjang teman-teman masih bisa gitu, cicil aja, turun cicil lagi, turun cicil lagi. Karena disinilah kemarin itu bukan perdebatan, banyak orang-orang yang ngambil banyak banget di sini. Di sini terbanyak tragedi apapun ya, dari mulai istilahnya yang 400 yang 400 di harga 400 beli 6 miliar itu banyak konspirasinya. Yang beli di Rp2 broker XL Poren, nah itu banyak konspirasinya teman-teman ya. Oke teman-teman, Goto untuk masa depan tinggal kalian kuat aja, kuat mentalnya ketika diturunin lagi, apakah masih kuat bertahan atau tidak. Karena secara Pundacat ini dalam posisi murah banget ya. Murah banget sih udah kemarin 50 ya, agak murah banget lah gitu. Jadi untuk 3 tahun bisa mencapai ke harga 235-nya teman-teman. Tapi saya menarikkan untuk jangka pendeknya ke 88 aja ya. Jangan jauh-jauh, bisa jadi ke arah situ. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk selanjutnya. Ada Akro ya, Akro. Kita lihat Akro. Ya teman-teman, untuk Akro ini MA10-nya udah mulai di up ya, udah mulai di atas. Cuma ini ada si kandang kembar teman-teman ya.
Si candle kembar mudah-mudahan bisa terlewati lah. Ini udah nggak bisa terlewati. Udah satu kali, dua kali ya. Dia tidak mampu. Tapi EMA 10 sudah di atas. Nah, kabar baiknya apa? Ini smart money masuk, teman-teman. Akro smart money masuk ya. Keren. Biasa kalau smart money biasanya dia masuk dari broker mana saja. Bisa dari XL, CC gitu, bebas lah gitu ya begitu ya. Mungkin di sini sinyalnya ada si PD. PD bagus teman-teman. Dan si Akro itu si AG teman-teman, untuk apa namanya? Untuk broker yang suka yang ngambil itu si AG di sini, yang nguasain si AG ya. Baik AG Foreign ataupun lokal. Nah, sekarang si Foreign ngambil udah 3 hari teman-teman ya. Coba 16 dari tanggal 16 deh. Kita lihat si Foreign ya. Ini kalau CC bagus nih. CC dong. Kok nggak mau muncul? Nah, muncul. Udah muncul. Ini agak kurang baik internetnya. Ada CC teman-teman ngambil, kabar baik berarti kalau CC ngambil 3,8 ribu lot. Kita lihat grossnya sambil jualan enggak dia ngambil bulat ya. Wah benar-benar telat ini internet. Dia ngambil 4,6 jual 757, artinya dia masih punya barang banyak teman-teman ya. 3,8 ribu lagi. CC seperti kebiasaan, dia suka ngambil di bawah jual di atas. Manfaatin aja. Jadi saya kesempatan ke atasnya ada. Target saya itu di angka 92 ya, target tanggal 15 bulan 8 belum terlalui, artinya 2 bulan menunggu belum sampai juga ya, biarin aja. Namanya juga target teman-teman. Tapi secara isian bandar baik ini banyak nih, Foreign dia cus banget, bagus banget ya. Dia sempat dia tidak mengalukan apa-apa, sempat jualan, ambil lagi. Nah, sekarang dia si CC ini masuk ya. Saya pikir si CC sih bisalah untuk angkat Akro ya. Terus bandar lokal juga tanggal 18-nya dia masuk teman-teman. Nih bandar lokal ini. Tanggal 16 juga sama. Jadi antara bandar lokal dan Foreign cenderung bekerja sama dengan baik dan benar ya. Kita lihat untuk domestiknya ada PD, saya suka dengan PD. Teman kita juga udah masuk, AG juga udah masuk. PD itu kalau dia bandar banyak lokal juga PD, cuman biasanya juga diisi sama bandar juga gitu ya. Artinya broker bandar inilah yang memakai retail untuk maaf harga, dan ini terdeteksi si PD. Ini saya pikir si XL kalau jadi bandar keren juga nih, soalnya ini aplikasinya udah bagus banget teman-teman ya. Jadi sekarang itu bandar lokal dan Foreign cenderung melakukan kerjasama yang baik, dan Foreign cenderung ngambil bukan keluar, lebih banyak ngambilnya daripada keluarnya. Dan sekarang lagi diakumulasi juga sama yang namanya broker bandar lokal. Smart money udah masuk, harusnya secara syarat, ingat secara syarat harusnya masuk ya, harusnya udah up ya. Jadi ini bisa didobrak nih, 81 bisa lah teman-teman, 81 bisa ke 92. Oke, kita akan lanjut. Lihat di sini 1 tahunan masih murah banget, 3 tahunan apalagi kalian baru IPO ya. Ya mudah-mudahan lah bisa sampai ke harga 92 nya ya. Mungkin ya ke harga 106 juga bisa teman-teman ya. Lanjut, kita akan bahas emiten Aksio. Aksio. Ini pertanyaan untuk investasi katanya. Kita lihat dulu. Ingat teman-teman, rumus investasi. Rumus investasi itu bila dia di bawah, teman-teman kesempatan beli. Biar dia di atas, biarin aja. Ke bawah lagi beli lagi, sanggup nggak beli nyicil. Nah mumpung lagi di bawah nih Aksio nih ya, bisa kesempatan ke harga mau berapa tahun nih, 3 tahun bisa kesempatan ke angka 217 Aksio itu ya. Terus untuk 1 tahunan dia bisa ke 184 ya, dia belum pernah menyentuh harga overnya di 240 selama 1 tahun ini. Untuk 3 tahunan sempat menyentuh harga 3329 waktu IPO aja. Jadi kita akan mengejar IPO-nya nih. Nah, kita harus lihat LK-nya tentunya teman-teman. Kita harus lihat LK-nya, dan sekarang dalam posisi murah secara tahunan udah murah banget. Nah, kita lihat posisinya sekarang, MA-nya. MA sekarang masih di bawah, masih di atas candle. Artinya kecenderungan ke bawahnya ada. Nah, ini garis yang saya gariskan, saya hapus saja. Nah, teman-teman nih lihat. Teman-teman kalau untuk kenaikannya bisa ke angka
Nih 134-nya udah ya. Ini target yang saya canangkan juga udah tersentuh sama shadow, tapi itu bukan target saya. Target saya itu di atas, teman-teman. Di sini nih target saya. Tanggal 9 tanggal 4 bulan 9 ya. Target saya itu di 220 ya. Jangka panjang. Cuman ini belum mencapai titik dimana untuk loncatannya belum ada, teman-teman. Kemarin udah mau titik loncatan dihajar lagi kan. Biarin aja, teman-teman. Ini udah titik terendahnya di 109, belum ketembus juga. Nah, ini juga udah menandakan muka atas, teman-teman. Cuman hati-hati aja, ini lagi ke bawah dulu, soalnya si MA10-nya masih berada di atas candle-candle. Ya mungkin kalau mau ke bawah ya silahkan aja lah, bisa menyentuh ke 110 dulu gitu ya. Biarkan aja dia menemukan jalannya. Nanti tunggu aja ketika putar balik MA10-nya udah di bawah candle-candle, itu akan lebih baik lagi, teman-teman ya. Cara pengambilannya seperti itu, pokoknya istilahnya ngambilnya itu ketika di atas candle. Model gini nih. Ini kan harga doang di atas candle, tidak ada yang melewati candle kan. Tapi kalau di sini ada melewati candle nih, set MA10 di bawah ini candle. Nah, ini mungkin di sini mengambil. Contohnya dia ke bawah lagi sampai ke bawah banget gitu ya. Nanti ngambil seperti ini lagi nanti ketika dia candle baru ngambil. Itu namanya average MA10, teman-teman ya. Jadi tidak berdasarkan harga. Kalau saya gitu average itu berdasarkan MA10 aja. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Oh, kalau harga segini ketika di bawah MA10 tiga kali angkatan aja, teman-teman. Teman udah nggak punya modal lagi, udah biarin nanti juga kan harga teman juga udah di bawah. Sekarang juga kan harganya udah di bawah. Mudah-mudahan ini bisa ditarik lagi ke atas ya. Tunggu sebentar ya. Maaf. Udah. Jadi ini pernah gini kebawahin, diserahkan ke mekanisme pasar, digejolakin hari ini di bulan-bulan ini digejolakin, diangkat ke atas. Nah, sekarang lagi diserahkan dulu. Berarti ini harus berdasarkan harga wajarnya berapa ini? 151.243. Sekarang 123, berarti di bawah harga wajar ya. Berdasarkan PBB atau berdasarkan PER, artinya ini lagi murah, teman-teman ya. Cuman cara ngambilnya aja, tunggu aja MA10-nya, teman-teman. Bila kalian kemarin ngambil di sini udah bagus. Nah, teman-teman kalau istilah ini dibawa ke bawah lagi, nanti untuk average-nya itu seperti ini lagi, teman-teman ya. Ini juga tanda-tanda ketaikan ke atasnya ada ya. Ini tanda-tanda kasih kepala merahnya udah semuanya udah ada ya. Jadi kalau teman-teman mau investasi ya silahkan aja gitu. Ini soalnya masih di bawah gitu kan. Cuman kalian investasi ingat bukan sehari 2 hari, setahun 2 tahun, ya kadang-kadang 3 tahun gitu untuk jangka menengah, untuk jangka agak panjang dikit 5 tahun gitu kan. Jika juga dia kan bagiin dividen juga nih 8 perak ya, lumayan dah 8 perak gitu kan bagi dividen ya. Tapi secara penambeta kalau dibagiin dividen berarti punya duit gitu aja ya. Nah, ini foreign teman-teman udah ngambil dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 4 Oktober. Kita lihat 4 Oktober foreign. Kita lihat ini agak lumayan ini, teman-teman, koneksinya kurang baik Ini foreign apa? Sebentar ya. Nah, foreign udah mulai nyicil si CC, teman-teman. Saya yakin si CC sih tapi dia jual beli ya, beli 6,5 ribu, jual 3,4, artinya dia jual beli ya di area sini ya. Tapi menyisakan 6,5 ribu lot ya, jualnya 3,4. Nah, terus tinggal 3,1 ribu lagi, teman-teman ya. Kita untuk jejak lokal masih jualan, teman-teman. Dan ini siapa yang nerima coba tanggal 10, siapa yang nerima lokal? Lihat yang nerima. Nah, lihat. Teman-teman kita lah yang nerima, teman-teman. Ya, seperti biasa. Kalau retail atau teman-teman kita yang nerima, ya secara otomatis ya mereka kan teman-teman kita kan hanya beli saja untuk menunggu, tidak untuk memaaf harga. Makanya kenapa PD saya suka dengan PD walaupun dia retail, karena kecenderungan di dalam orang-orang PD itu ada sebagian bandar, ada smart money juga. Mereka sanggup menghajar sebelah kanan, bukan nampung sebelah kiri ataupun hajar kanan terus diam. Mereka cenderung untuk ngambil terus di bawah, tapi bisa memaaf harga. Beda dengan teman-teman kita Excel EC hanya beli, hanya menunggu ya. Kecuali teman-teman kita yang istilahnya yang scalping ya.
Kalau scalping kan biasanya di harga yang udah tinggi gitu. Mereka seperti halnya YP gitu ya. Sekarang scalping antara anak YXL, anak YP bagus teman-teman ya. Teman-teman kita banyak yang scalping ternyata. Nah, itu baru hajarkan ini belum menarik perhatian dari teman-teman kita dari YP ya. Biasanya teman-teman kita rajanya scalping itu YP suka masuk ketika dia udah mulai harga udah tinggi gitu ya. Makanya manfaatin aja ketika YP. Tapi YP ingat, YP itu masuk langsung keluar, itu YP scalping gitu ya. Dan kita tahunya ya setelah transaksi gitu, bukan pas transaksi. Ya. Catatan dari saya untuk Aksio ini lagi diambil sama Poren cuma secara cicilan. Cuman ini si MA10-nya masih di atas, artinya masih dalam keadaan downtrend. Tanda-tanda ke atasnya sudah ada di angka 129 sama di 134. Khususnya buat teman-teman lebih baik teman-teman menunggu aja, mungkin dikasih ke 110. Mungkin ya, mungkin. Di situ ada yang biasanya ada gap, kalau nggak ada gap ya ada si ekor hijau atau nggak si ekor merah. Dicek aja teman-teman di angka berapa nih? 1110-nya di situ ada siapa? Ya mungkin di sini sebelah sini nih. Ini pasti ada gap lah, teman, nggak jauh dari situ lah. Karena saya kan gap itu sangat berarti ya. Target saya di atas teman-teman, 221, 223 ya. Jadi teman-teman santai saja. Untuk orang-orang investasi santai saja, karena sekarang juga lagi harga murah. Ya belum diangkat, ya belum waktunya aja. Tapi Poren udah mulai ngambil sedikit demi sedikit. Lanjut, Ergas Yan Santang. Ini kurang bagus teman-teman untuk koneksinya. Jadi agak lambat dikit ya. Terutama untuk pengecekan broker summary-nya. Oke, Ergas 1 tahunan dalam posisi di tengah-tengah teman-teman, sedikit agak mahal. Jadi ini udah lompat dari harga tengahnya teman-teman ya. Dari harga agak murah dikit udah lompat dari harga tengahnya. Artinya udah sedikit mahal. Nah, lagi ke atas kan. Ergas lagi ke atas. Ini yang saya tandain si kepala merah. Mudah-mudahan sampai 103 ya. Tapi ini udah membentuk yang namanya si kepala kembar. Hati-hati aja ketika kepala kembar ada koreksi biasanya. Mudah-mudahan koreksinya tidak melewati 91 ya. Mudah-mudahan ya. Karena di sini ada gap teman-teman, tapi kalau menutup 91 artinya bagus. Dia mau menutup PR-nya dulu ya. PR-nya dulu tertutup baru mungkin akan ke atas lagi. Tapi dia udah meninggalkan step 1, step 2, step 3. Artinya ini betul ketika dia udah si kepala kembar ini biasanya suka turun. Berdasarkan kebiasaan. 1, 2, lihat turun ya. Oke, 3 turun. Nah, makanya biarin aja dia turun sebentar untuk koreksi. Kalau jangan lewat sini ya mungkin akan jebol aja downtrend. Tapi kalau masih area sini ada pantulan ataupun di sebelumnya ya bisa jadi ke atas lagi menembus 103-nya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan harusnya ini kalau dia open dikit aja di atas nih 98 aja. Kan si kepala merah tuh. Nah, itu bisa ke atas, tapi ini karena si kepala kembar, kemungkinan ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4, lagi 5 ya. Jadi 5 kemungkinan 1 berbanding 5 untuk diangkat ke atasnya ya. Artinya kecenderungan ke bawahnya 5 poin gitu ya. Tapi target saya 103 teman-teman, di sini ada si kepala merah nih ya. Tapi kalau dia turun ya nggak jadi masalah. Kenapa dia turun? Lihat bandar lokal lagi jualan ya. Si Ergas ini lagi jualan teman-teman ya. Makanya saya bilang 91-nya hati-hati aja. Di sini kan gap teman-teman, gap ya. Nah, 91-nya hati-hati saja. Ya, karena lagi si bandar lokalnya lagi jualan ya. Ya mudah-mudahan jualannya selesai, nanti di up lagi gitu ya. Jadi dapat duit dulu untuk nyaga sebelah kiri, nanti sebelah kanan dimakan sama dia. Seperti itu teman-teman ya. Untuk Poren teman-teman, dia tidak melakukan apa-apa, cenderung clear ya, cenderung clear dan datar. Artinya si Poren tidak bertransaksi ya selama beberapa hari ini. Tuh, dari mulai tanggal 2 Oktober dia bulan ini dia tidak melakukan transaksi. Artinya ini dikuasain sama bandar lokal. Bandar lokal udah ngambil sejak tanggal 23 Agustus. Jadi wajar kalau sekarang jualan karena udah mencapai mungkin targetnya dia gitu kan. Ini juga udah step 1, step 2 nih. Mudah-mudahan turun dikit langsung ke atas ya. Mudah-mudahan. Gunakan strategi money management teman-teman ya.
Oke teman-teman, karena ini udah membentuk seperti ini, tunggu aja koreksinya, jangan sampai kalian FOMO. Wah mau naik nih, udah mau naik, gitu. Akhirnya turun lagi. Tapi kalau dia naik lagi ya biarin aja, toh target saya juga 103 kok. Andaikan dipermainkan juga silahkan aja gitu kan. Kita lihat target tertingginya. Nah target tertingginya itu di tanggal 19.09 di angka 107. Saya aja menarikkan tinggi banget teman-teman ya. Di sini gap teman-teman ya. Kita akan kasih tanda gap, nah, gitu ya. Nah ini gap ya, target saya di gapnya. Jadi kalau targetnya 107, kalian turunin tensinya 105, 104, 103, bahkan di 100 aja udah gitu kan. Kalau targetnya 103, turunin lagi tensinya 90, 95 gitu teman-teman. Jangan sampai mentang-mentang wah targetnya 100 nih langsung aja ke 100-in ya, jangan begitu teman-teman ya. Kita harus ngukur diri lah gitu ya. Jangan sampai kita mentang-mentang segitu target segitu harus segitu, jangan teman-teman, jangan ya. Untuk jangka panjang, 3 tahunan, coba lihat masih di harga wajarnya teman-teman, artinya tidak murah tidak mahal. 5 tahunan tidak murah tidak mahal, kecenderungan ada juga ke angka 121-nya ya. Ini cuma dikeceratin banget ya. Angkat yang mudah-mudahan lah teman-teman ya. Tapi kalau dari pungutan bandar lokal sih lagi buangan dulu ya. Jadi tunggu aja konfirmasi dari buangan lokal. Buangan lokal selesai, ada konfirmasi untuk pengambilan lagi di RS ini aja teman-teman. Kemungkinan ke atasnya ada ya. Kalau dia sampai ke bawah lagi gimana? Ya biarin aja, kepinginnya ke bawah. Tapi secara MA ini udah lagi uptrend, soalnya yang ngambilnya lumayan teman-teman ya. Nih 17-18-nya ada si Ajit, ada si PD. Ini bagus teman-teman, CP, XA ini bagus ya B. Jadi sebenarnya untuk ke atas bisa, cuma tunggu koreksi aja. Bisa ke atas lagi teman. Jadi ini si bandar lokal punya lawan. Artinya bandar lokal punya lawan broker di luar daripada si Airgas ini ya. Yang menjadi yang menjadi market makernya itu Airgas kan si AO, si AT. Nah si Ajet sama si PD inilah di luar daripada bandar, luar daripada Airgas. Ya itu lawannya. Kalau nggak Smart Money lawannya teman-teman. Biasanya kalau nggak Smart Money ya bandar dari luar. BB itu bandar dari luar biasanya. AO itu bandar dari luar. Kalau sini kan si AO-nya berbandar dalam. Biasanya suka AO itu bandar luar, sama si BB itu bandar luar biasanya teman-teman. Itulah lawan mereka biasanya. Atau nggak Smart Money bisa nempel di mana aja. Kalau Smart Money kan bisa di retail, terutama banyak di retail itu teman-teman Smart Money itu ya. Karena kalau istilahnya foreign mah udah ketahuan, foreign ya foreign gitu, khusus untuk foreign ya. Bandar lokal ini yang suka nyaru gitu ya. Bandar lokal kadang-kadang nyaru jadi retail, retail nyaru jadi bandar gitu. Seperti itulah teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk Airgas harap hati-hati aja, candle kembarnya sudah keluar, mudah-mudahan ditahan di 93. Dan si bandar lokal ngambil lagi, kemungkinan si Ajet, si PD ini menjadi lawan mereka. Biarkan mereka bertarung, teman-teman kita tinggal take profit aja. Karena seperti kebiasaan, teman kita itu ngambil di bawah harus jual di atas. Jangan sampai teman-teman jual beli di atas, jual di bawah. Secara posisi ini lagi posisi di tengah-tengah, bisa ke atas bisa ke bawah. Oke teman-teman, seperti itu ya. Mungkin nanti kita lanjut pagi-pagi ya. Ini udah bagian ke-10. Kita akan lanjut lagi nanti pagi ya. Untuk yang selanjutnya dari komentar sekarang, kelanjutannya kita akan bahas nanti pagi. Oke, ciao ya.